Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Doa dan harapan kami Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Mari kita memulai ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 369A, Ya Yesus, ku berjanji. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan, beribu dunia, baru kilauan hampa dan suara godanya, di dalam dan di luar si jahat mendesak. Perisai lawan dosa, ya Tuhan kau tetap. Ya Yesus, kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari yang Tuhan beri. Kami memohon pimpinan Roh Kudus. Kalau pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Dwi Santoso, akan menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan. Ya Tuhan, pimpinlah kami dalam kami merenungkan sabda-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan tema yaitu tahan uji. Saudara-saudara, tahan uji itu adalah satu kata yang menjelaskan kepada kita tentang sesuatu yang mengalami pengujian dan dia dapat bertahan melewatinya. Saya ambil contoh sebuah gedung. Kalau kita membangun sebuah gedung yang terbuat dari beton, maka saudara-saudara, dia harus memiliki spesifikasi sebagai sebuah bangunan yang tahan uji. Bangunan beton itu dia akan mengalami pengujian beberapa kali sehingga dia bisa dinyatakan tahan uji. Yang pertama,
beton itu akan diuji dengan apa yang disebut namanya compression test. Compression test itu adalah pengujian mengukur kemampuan beton untuk menahan beban. Jadi beban itu diberikan kepada sebuah bangunan beton dan kemudian akan dilihat apakah dia dengan daya tekan yang diberikan oleh beban itu dia mampu menahannya. Nah, yang kedua itu ada yang disebut tensile test. Tensile test itu adalah sebuah pengujian terhadap beton, lebih tepatnya uji tarik. Nah, pada bagian ini ketika ditarik beton tersebut rapuh atau tetap kokoh, maka bangunan itu akan dinyatakan dia kuat kalau ketika dia lolos juga apa yang disebut tensile test. Nah, yang ketiga itu adalah dia akan mengalami tes yang namanya tes kekuatan lentur. Jadi bangunan beton itu akan kuat, kokoh, tidak roboh kalau kemudian melewati ketiga tes itu ternyata dia berhasil. Dia melewati berbagai tahap pengujian. Demikianlah di dalam hidup kita. Kalau kita berbicara sebagai orang yang tahan uji, maka ternyata di dalam hidup kita pun seperti itu. Kita melewati ujian iman berulang kali. Barangkali ketika kita diuji oleh Tuhan iman kita, mungkin kita bertanya, mengapa saya Tuhan? Atau barangkali kita juga bertanya kepada Tuhan dengan pertanyaan yang lain. Ya Tuhan, apakah masih kurang ujian iman kepada kami? Semua pertanyaan-pertanyaan itu, saudara-saudara, kita lontarkan kepada Tuhan sebagai bentuk respon kita ketika kita dalam hidup ini mengalami ujian iman. Tentu sama seperti anak yang sekolah, mungkin ketika dia menghadapi ujian, ada yang semangat, ada yang sudah mempersiapkan diri, ada yang kemudian dia tetap mengerjakan ujian-ujian itu supaya dia berhasil lolos, lulus, naik kelas. Tapi juga ada yang kemudian menyerah, kalah, rebah, jatuh di tanah, tidak berdaya. Saudara-saudara, siapa yang bertahan di dalam pencobaan iman, dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 12 ini disebut sebagai orang yang berbahagia. Siapa yang dapat bertahan? Itu di dalam bahasa Yunani menggunakan kata hupomone. Hupomone itu adalah orang yang terus bertahan dan berjuang di dalam iman. Maksudnya adalah orang yang setia di dalam iman ketika menghadapi pencobaan itu. Dia tidak menyerah. Contoh yang paling nyata adalah kalau kita melihat di dalam perjanjian lama seorang yang bernama Ayub. Bagaimana Ayub itu dia kehilangan segala-galanya dalam hidupnya. Dia kehilangan kekayaannya, dia kehilangan ternaknya, dia kehilangan anak-anaknya. Tetapi dalam semua pencobaan iman itu dikatakan oleh Alkitab, Ayub tidak menuduh Tuhan berlaku kurang pantas kepada dia. Artinya Ayub di dalam segala perkara itu, menghadapi perkara yang tidak mudah itu, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tetap beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik. Saudara-saudara, tentu tidak mudah untuk hidup seperti Ayub, karena dalam banyak hal kita berbeda. Kita bukan Ayub, barangkali kita juga bukan sekaya seperti Ayub. Kita mungkin tidak sesaleh seperti Ayub, tetapi paling tidak saudara-saudara ketika kita dipanggil menjadi umat Tuhan, kita memiliki kesamaan dengan Ayub, yaitu sama-sama hidup sebagai orang percaya. Dan kita meyakini sebagai anak-anak Tuhan, tentu Tuhan
juga memberikan kepada kita kesetiaan iman, kekuatan, perlengkapan surgawi, sama seperti yang diberikan oleh Tuhan kepada Ayub. Teladan yang utama tentu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus melewati pencobaan padang gurun, dalam pencobaan iman itu dia tidak menyerah, dia tidak kalah, dia tetap berserah kepada Tuhan sampai 3 kali pencobaan, dan Tuhan Yesus berhasil. Bahkan di akhir, di ujung pelayanannya, ketika ia akan menghadapi salib, dia berdoa di Taman Getsemani. Bagaimana Tuhan Yesus sebetulnya juga merasa gentar ketika akan menghadapi jalan salib itu. Dan di dalam segala pencobaan imannya itu, dia datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya Bapa, kiranya aku diberikan kekuatan sehingga biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Di atas kayu salib pun demikian. Saudara yang terkasih, Yakobus 1 ayat 12 sekali lagi mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kebahagiaan yang disediakan oleh Bapa, yang disediakan oleh Allah, itu disediakan kepada mereka yang dalam kehidupannya dikatakan tahan uji. Orang akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang dikatakan di sini identik dengan kebahagiaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 yang berbicara tentang makarios. Makarios itu adalah satu kebahagiaan yang bukan didasarkan pada situasi atau keadaan karena memperoleh sesuatu. Tetapi makarios itu adalah satu kebahagiaan di mana setiap kita orang percaya itu telah mendapatkan kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Kita telah mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena itu orang-orang yang diselamatkan itu mengalami shalom, mengalami damai sejahtera, mengalami keselamatan yang bukan hanya secara fisik. Karena ketika Tuhan Yesus menebus hidup kita, itu Dia menebus seluruh kehidupan kita, baik tubuh maupun roh kita. Maka artinya orang-orang yang tetap setia dalam iman di dalam Kristus, ia akan mendapatkan makarios. Orang-orang yang tetap bertahan di dalam Kristus, orang-orang itu akan mendapatkan kebahagiaan yang melampaui kebahagiaan yang disediakan oleh dunia, karena barang siapa tahan uji, selalu mereka tersedia baginya satu kehidupan di dalam kekekalan. Karena itu saudara, jangan menyerah, jangan putus asa. Kalau kita menghadapi tantangan iman, ujian iman, salah satu tujuan kenapa Tuhan mengizinkan ujian iman dalam hidup kita adalah Tuhan sedang memurnikan iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan? Mari kita tetap memiliki kesetiaan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap tinggal di dalam Dia, membangun persekutuan yang teguh di dalam Dia. Supaya apa saudara? Supaya kita menjadi orang-orang yang setia dan akhirnya kita menang sampai garis akhir di dalam Kristus. Kiranya hari ini bersama dengan Tuhan kita menghadapi segala kehidupan kita dengan berkat dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini ketika kami membaca firman-Mu dan kami diingatkan agar kami menjadi orang-orang yang setia. Kami percaya keteladanan Tuhan Yesus yang telah setia itu boleh menggerakkan kami, menjadi motivasi bagi kami, agar kami pun menjadi orang-orang yang setia di dalam iman. Di dalam segala keterbatasan kami memohon kekuatan daripada Tuhan sendiri, agar kami
orang-orang yang sederhana dan lemah ini, kami boleh dikuatkan dan kami boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh kehidupan jemaat-Mu, baik dalam keluarga mereka, baik dalam pekerjaan mereka, baik dalam aktivitas mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bersedih hati Tuhan hibur, yang berkekurangan Tuhan tambah-tambahkan, dan kiranya Tuhan menolong setiap anggota jemaat kami. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan sambutlah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua.